Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifaldi, Sarjana Pendidikan selaku Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA Katolik Diakonia. Yang terhormat pula setiap pengguna YouTube yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan video kali ini, saya hendak menjelaskan tentang materi tolak peluru yang kita tahu merupakan bagian dari atletik. Nah, sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arisa Thomas Linardi dari kelas 11 IPS SMA Diakonia. Langsung saja kita masuk pada materi. Tapi sebelum masuk pada materi inti, saya akan coba menjelaskan tentang pengertian atletik itu sendiri terlebih dahulu. Atletik, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan sebuah cabang olahraga atau sebuah olahraga yang terdiri atas berbagai cabang olahraga. Jadi, atletik itu merupakan gabungan dari berbagai cabang olahraga yang terdiri atas 3 nomor, yaitu nomor lempar, lari, dan lompat. Kita tahu, kita mengenal lompat jauh, lompat indah, dan lompat tinggi sebagai nomor lompat. Kemudian dilempar, contohnya adalah lempar lembing, lempar cakram, dan yang kita akan bahas ini adalah tolak peluru. Yang terakhir, di lari kita juga mengenal adanya lari estafet, lari jarak jauh, maupun lari jarak pendek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tolak peluru itu sendiri. Apa sih itu tolak peluru? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik yang dimainkan dengan cara menolakkan atau mendorong peluru ke titik terjauh dari titik penolakan atau dari titik tolak sampai ke titik pendaratan. Nah, ada satu ahli yang menyatakan pendapatnya tentang tolak peluru itu sendiri. Ahli tersebut ialah Edi Purnomo, yang dalam bukunya Bersama Dapan menyatakan bahwa tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik nomor lempar yang dimainkan dengan cara yang khusus, yaitu ditolakkan atau didorong, bukan dilempar. Tentu dengan satu tangan ya. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan tentang sejarah. Sejarah perkembangan atletik di dunia. Sejarah perkembangan tolak peluru di dunia terlebih dahulu. Nah, atletik atau tolak peluru di dunia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu para prajurit di Yunani kuno yang memang sedang dalam kondisi perang abad pertengahan dilatih menggunakan tolak peluru. Tujuannya adalah latihan kekuatan atau latihan fisik, bahkan juga latihan akurasi maupun mungkin latihan strategi ya. Berikut, hal itu juga berkembang di Inggris. Namun Inggris kita tahu pada saat itu juga merupakan negara yang menjalankan kolonialisme di berbagai negara. Maka Inggris tujuannya lain lagi. Perang memang, tetapi untuk mempertahankan kolonialisme dan tentunya memperluas bahkan kolonialismenya. Nah, waktu itu senjata di Inggris adalah cannonball. Dan pada saat itu, tolak peluru digunakan untuk melatih prajurit Inggris, khususnya dalam hal kekuatan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa di awalnya tolak peluru ini bukan bernama tolak peluru. Waktu itu namanya masih lempar batu.
Kemudian akhirnya dari mana tolak peluru itu? Nah, tolak peluru itu berasal dari cannonball yang telah saya ungkapkan tadi, senjata di Inggris. Itulah yang menjadi cikal bakal dari tolak peluru itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Waktu itu ceritanya begini, di Inggris, para prajurit yang sedang berperang itu mengadakan lomba. Siapa yang melempar cannonball paling jauh ialah pemenangnya. Nah, inilah yang persis eksistensinya atau substansinya sama persis dengan yang kita lihat dalam tolak peluru saat ini. Bahwa siapa yang melempar paling jauh atau terjauh, itulah pemenang dari perlombaan tolak peluru itu sendiri. Nah, tetapi lemahnya di Inggris apa? Walaupun sebenarnya bisa kita lihat di Inggris lah sebenarnya perkembangan pesat. Mestinya kalau kita berpikir secara logis, Inggrislah yang menjadi negara perdana yang menyelenggarakan kompetisi. Nah, tapi ini tidak. Fakta sejarahnya mengatakan tidak. Mengapa itu bisa terjadi? Memang pada abad ke-16 Raja Henry selaku raja yang berkuasa di Inggris mengadakan lomba, waktu itu lempar batu. Tetapi tidak ada fakta sejarah yang berhasil mengungkap itu. Demikian juga sebenarnya dengan nama cannonball atau perlombaan cannonball yang diselenggarakan. Itulah kelemahan dari Inggris. Fakta sejarah tidak mendukung. Bahkan sejarah mencatat bahwa Skotlandialah yang menjadi negara perdana yang menggelar pertandingan atau kompetisi tolak peluru. Nah, waktu itu diselenggarakan pada tahun 1866 di dalam sebuah event British International Amateur Athletics Championship. Nah, itulah walaupun sebenarnya kompetisi itu ialah kompetisi untuk amatir, tetapi itulah kompetisi perdana dari tolak peluru ini. Terus bagaimana sejarahnya tolak peluru bisa masuk ke Olimpiade? Perlu kita catat, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga yang di pertandingan di Olimpiade musim panas perdana modern di Athena, Yunani tahun 1896. Tetapi apakah organisasinya sudah ada? Lazimnya kalau sudah dipertandingkan di Olimpiade sudah ada organisasi induk toh. Nah, ini menariknya. Menariknya, waktu itu tolak peluru belum memiliki yang namanya organisasi induk. Yang sekarang kita kenal dengan World International Athletics. Yang juga merupakan perubahan nama dari International Athletics Amateur Federation. Nah, terus kapan sih terbentuknya organisasi itu? Atau IAAF terbentuk? IAAF terbentuk justru di Olimpiade kelima tahun 1912 di kota Stockholm di Swedia. Tempat yang sama diselenggarakannya Olimpiade. Pada tanggal 17 Juli 1912, IAAF resmi terbentuk dan ketua umum pertamanya ialah orang Swedia, yaitu Siegfried Etorns. Dan ketua umum IAAF saat ini ialah Sebastian Coe dari Inggris. Nah, terus bagaimana setelah
pendirian organisasi itu, apakah atletik atau termasuk di dalamnya tolak peluru, semakin mundur atau justru semakin maju. Nah, perkembangan tolak peluru pada khususnya dan atletik pada umumnya sejak pendirian IAAF sangat pesat berkembang. Khusus tolak peluru, perkembangan itu rasanya kembali ditegaskan atau ditunjukkan pada saat penemuan gaya baru dalam tolak peluru. Gaya tersebut namanya ialah gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Nah, mengapa disebut gaya O'Brien? Gaya ini ialah gaya yang ditemukan oleh atlet atau dipraktekkan pertama kali atlet Amerika Serikat yang bernama Perry O'Brien. Yang nama aslinya sebenarnya William Patrick O'Brien, yang kita kenal sekarang dengan Perry O'Brien. Waktu itu pada tahun 1950. Dari situlah tolak peluru berkembang pesat. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan tolak peluru di Indonesia atau sejarah tolak peluru di Indonesia? Saya akan coba menjelaskan secara sederhana. Waktu itu kita tahu Indonesia dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Kita tahu semua itu. Nah, maka secara logis juga kita dapat menyimpulkan atau bahkan fakta sejarah sudah berbicara bahwa Belanda lah yang membawa tolak peluru ini kepada Indonesia. Dengan cara apa? Belanda waktu itu memasukkan kurikulum atletik, termasuk dalamnya tolak peluru tentunya, ke dalam kurikulum sekolah Belanda. Tapi pada awalnya belum semua sekolah. Hanya sekolah keturunan Belanda dan para pejabat. Barulah seiring berjalannya waktu, Belanda akhirnya juga memasukkan atletik termasuk tolak peluru ke dalam kurikulum pribumi. Nah, dari situlah tolak peluru mengalami perkembangan pesat dan ketertarikan di masyarakat luas. Tapi juga menarik di sini, sama seperti kisah dari IAAF yang saat ini sudah berubah nama menjadi World International Athletics. Organisasi induk dari atletik di Indonesia pun tidak langsung terbentuk. Memang sudah kita kenal sejak pemerintah kolonial Belanda, tapi organisasi resmi baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Ketika itu di Surakarta, terbentuklah pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, kita baru bisa mengenal atau mendirikan organisasi. Ketua umum pertama dari PB Pasi adalah Muhammad Hasan almarhum atau yang kita kenal dengan Bob Hasan almarhum. Beliau adalah ketua umum pertama sejak terpilih pada pendirian di Surakarta hingga wafat beliau. Itulah yang saya salut. Beliau adalah salah satu tokoh besar di dunia olahraga atletik Indonesia. Nah, kemudian siapakah ketua umum saat ini? Ketua umum PB Pasi saat ini dijabat oleh Majen TNI Purnawirawan Saki Anwar Makarim sebagai PLT Ketua Umum PB Pasi. Selanjutnya, saya akan coba masuk kepada gaya-gaya dan teknik dalam tolak peluru. Nah, gaya
dalam tolak peluru kita tahu ada 3, yaitu gaya berputar atau spin, teknik Q, gaya meluncur atau walk, teknik Q, dan yang terakhir gaya slide, teknik Q, atau yang terakhir gaya klasik. Nah, kita coba akan mengulas satu persatu. Pertama dari gaya klasik terlebih dahulu. Gaya klasik adalah gaya yang paling tua di antara semua yang telah saya sebutkan tadi. Gaya ini juga sudah jarang kita temui dipraktekkan. Jarang sekali. Sekarang yang dipraktekkan adalah gaya slide atau gaya spin. Gaya ini sudah jarang. Pada prakteknya, gaya ini dipraktekkan dengan posisi awal badan siap, tegap, dan menyamping. Nah, setelah itu kita memegang peluru dengan 2 tangan terlebih dahulu, yaitu tangan kanan untuk menyanggah atau menopang peluru, sedangkan tangan kiri untuk menjaga bagian atas peluru. Nah, setelah itu barulah kita lakukan tolakan, dan kita perlu ingat pada prinsipnya gaya ini tetap dilakukan dengan satu tangan saat melakukan tolakan, yaitu tangan kanan. Berikutnya, gaya yang kedua yaitu gaya slide atau gaya meluncur. Gaya ini adalah gaya yang mungkin paling populer. Karena apa? Gaya slide adalah sebuah gaya dalam tolak peluru yang ditemukan oleh William Patrick O'Brien, yang kita kenal dengan Perry O'Brien. Maka tidak mengherankan bahwa gaya slide atau meluncur ini sering dikatakan sebagai gaya O'Brien. Itu tak lain adalah nama penemunya sendiri. Nah, bagaimana cara melakukan gaya ini? Gaya ini dilakukan pertama kali dengan posisi membelakangi titik pendaratan. Kita berputar, barulah kita menolakkan peluru kita. Nah, tetapi ingat, kita berputar tidak dengan 360 derajat, melainkan 180 derajat. Berikutnya, gaya spin atau gaya berputar. Gaya spin adalah gaya yang ditemukan oleh atlet tolak peluru dunia, khususnya dari Rusia, yaitu Alexander Kov, yang pada skala itu menjadi pemegang rekor dengan mencatatkan lemparan sejauh 22 meter pada tahun 1972 waktu itu. Nah, sekedar untuk kita ketahui, pemegang rekor saat ini untuk gaya masing-masing, yaitu gaya spin, adalah Randy Brands, dan gaya slide adalah milik Ulf Timmermans dari Jerman Timur, yang sekarang sudah Jerman ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan gaya spin? Gaya spin ini sebenarnya kita berputar dulu, baru kita melakukan tolakan. Nah, di sini yang dituntut ialah satu, fokus. Yang kedua juga momentum. Karena tanpa momentum yang baik, maka lemparannya pun sia-sia.
tetapi juga teknik dibutuhkan di sini. Nah, next saya akan coba menjelaskan tentang sarana dan prasarana dari olahraga tolak peluru. Olahraga tolak peluru jelas membutuhkan sebuah lapangan. Nah, lapangannya ini adalah sebenarnya mirip dengan lapangan yang kita temukan dalam lempar cakram. Nah, lapangan dari tolak peluru ini dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor daratan maupun lingkaran tolakan. Lingkaran tolakan adalah lingkaran yang berdiameter sekitar, atau angka pasti sih sebenarnya, bukan berdiameter sekitar lagi, tetapi angka pasti, yakni 2,135 meter dengan tinggi lapangan atau panjang lapangan yang garis tengah berukuran minimal 25 meter dan sudutnya 40 derajat. Berikutnya, garis tengah itu ternyata juga dikelilingi oleh besi-besi sebagai batas lingkaran, yang masing-masing besi berdiameter 66 atau panjangnya 66 cm dengan tinggi 2 cm. Nah, yang kedua, bendera. Apa fungsi dari bendera? Bendera difungsikan untuk menentukan seberapa jauh lemparan dari si atlet. Bendera yang digunakan biasanya adalah bendera yang berwarna terang ya, hijau, jingga maupun yang lain-lain. Tidak yang berwarna gelap. Nah, biasanya bendera dibuat dari kertas atau kain, juga dengan tangkainya itu dibuat dari pipa PVC. Ukurannya adalah 31 kali 30 cm. Nah, selanjutnya adalah roll meter. Roll meter ya. Roll meter itu digunakan untuk apa? Roll meter itu digunakan untuk mengukur, tidak jauh berbeda, mengukur seberapa jauh tolakan yang dilakukan oleh si atlet. Biasanya yang digunakan adalah roll meter yang terbuat tentu dari plastik yang lebih tahan lama dan besi tipis ya, tidak pakai besi yang panjang itu atau yang keras, tidak tahan lama. Kemudian ukurannya berapa sih? 5 sampai 50 cm ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bola. Ini bola paling penting, atau pelurunya itu sendiri paling penting. Peluru kita tahu terbagi atas 4. Ya. Masing-masing level beda. Level putra, senior, yaitu berat pelurunya 7,257 kg dengan diameter 1,25 per 2 mm. Nah, berikutnya untuk senior putri, berat 4 kg dengan diameter 1,03 per 2 mm. Nah, kalau untuk junior putra, berat adalah 5 sampai 5,45 kg, sedangkan diameter ialah 1,15 per 2
mm. Terakhir, untuk junior putri, berat 3 kg dengan diameter 0,97 per 2 mm kuadrat. Nah, berikutnya, yang terakhir adalah peluit. Peluit seperti yang dalam olahraga lain, peluit digunakan sebagai tanda aba-aba ya. Untuk melakukan tolakan. Dan ini sangat penting peran peluit. Dan biasanya peluit ini dipegang oleh wasit. Selanjutnya, saya akan masuk pada peraturan. Yang pertama jelas, peraturan menuntut